Berawal dari sebuah musola kecil yang didirikan oleh Salama Hutagalung, salah seorang guru mengaji pertama di Kampung Lubuk Tuko, Tapanuli Tengah pada masa sebelum Indonesia merdeka, menjadi titik awal sejarah berdirinya Masjid Nurul Wathon yang hari ini berada di Kelurahan Lubuk Tuko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai penggagas pertama, semula bangunan musola Nurul Wathon didirikannya di sekitar pesisir, tepatnya di pintu masuk Muara Lubuk Tuko. Sampai sekitar tahun 1960, akibat terjadi abrasi, Salama pun berinisiatif untuk memindahkan bangunan musola ke arah timur kurang lebih 100 meter dari lokasi sebelumnya. Hal itu atas saran dari Alidun Pasaribu dan Yasari Hutagalung yang pada saat itu adalah imam dan khatib di musola tersebut. Selanjutnya pada tahun 1975, keluarga Hakim dan Mia Panggabean mewakafkan tanah seluas kurang lebih 500 meter guna dimanfaatkan sebagai pertapakan masjid. Inilah awal mula pembangunan dan perkembangan Masjid Nurul Wathon yang hingga saat ini terus dilakukan berbagai gebrakan dan inovasi-inovasi dalam memakmurkan masjid dan mensejahterakan warga jamaahnya. Masjid Nurul Wathon secara bertahap pembangunannya terus dilakukan, mulai dari bangunan kayu, kemudian setengah beton, setengah kayu, hingga keseluruhan bangunannya yang permanen terbuat dari beton. Selanjutnya, pada tahun 2014, Masjid Nurul Wathon pun dibangun dan ditata ulang secara total di bawah kepemimpinan Ketua BKM Samrul Bahri Huta Barat. Dengan dana dari infak dan sedekah yang 90%-nya bermodalkan swadaya masyarakat dan jamaah. Sejak itulah, pembangunan fisik bangunan dan perluasan areal masjid terus dilakukan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masjid dengan menciptakan program dan membangun berbagai fasilitas pendukung seperti program Geserimbu, gerakan 1000 sehari infak ibu-ibu. Ada pula program ATM beras dan kios cahaya negeri dengan fasilitas jaringan Wi-Fi, membuka akses pemasaran dan pelayanan kios yang menyediakan berbagai perlengkapan sholat dan busana muslim yang dikelola oleh remaja masjid. Selain itu, BKM juga menyediakan berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah saat melaksanakan ibadah sholat dengan konsep kenyamanan jamaah adalah salah satu cara untuk memakmurkan masjid dan jamaahnya. Untuk mewujudkan rasa nyaman bagi jamaah, BKM menyediakan lahan parkir kendaraan, bahkan dilengkapi dengan taman serta dinding air mancur sebagai upaya membangun masjid yang ramah lingkungan. Atas inovasi dan program pembangunan tersebut, Masjid Nurul Wathon mendapatkan predikat sebagai masjid terinovatif di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Penganugerahan piagam masjid terinovatif tersebut diberikan langsung oleh Dewan Masjid Indonesia Tapanuli Tengah di sela kegiatan gerakan subuh berjamaah pada 15 Mei 2022. Dengan prestasi tersebut, Masjid Nurul Wathon mendapatkan kesempatan menjadi perwakilan masjid terinovatif Provinsi Sumatera Utara dengan kategori masjid yang dikelola dengan swadaya masyarakat untuk mengikuti DMI Awards Masjid Terinovatif se-Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan seluruh jemaah Masjid Nurul Waton dan masyarakat Tapal Tengah, bahwasanya penghargaan yang kami berikan adalah bahwasanya Masjid Nurul Waton adalah masjid terinovatif di Tapal Tengah, di mana menurut penilaian kami kurang lebih hampir 2 tahun. Masjid ini dulunya kecil, sekarang sudah jadi besar, fisiknya terbangun dengan baik, kemudian jemaahnya banyak, ya, inovasi gerakan untuk mensejahterakan masjid itu banyak dilakukan, termasuk gerakan 1000, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Nurul Waton yang setiap minggu dilakukan, yaitu gerakan safari subuh yang merupakan gerakan inti daripada DMI Tapal Tengah, di mana mereka mampu melaksanakan ini, dan insya Allah masjid ini akan kita jadikan sebagai perwakilan untuk perlombaan masjid terinovatif di seluruh Indonesia sesuai dengan nominasi yang diberikan oleh Dewan Masjid Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi suatu contoh bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi semua BKM yang ada di seluruh Tapal Tengah. Insya Allah akan menjadi berkah bagi kita semua di hari Ahad 15 Mei 2022 ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita sehingga kita dapat berimpak di seluruh masjid yang ada di wilayah Tapal Tengah. Selanjutnya, BKM Nurul Waton akan terus melakukan gebrakan inovasi terbaru untuk tetap menjaga kejayaan dan prestasi yang telah diterima oleh Masjid Nurul Waton. Inovasi baru tersebut disampaikan Ketua BKM Nurul Waton, yakni akan mewujudkan masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah, namun bisa menjadi sumber penghasilan untuk kesejahteraan umat dengan membangun penginapan, mengingat wilayah Tapanuli Tengah memiliki banyak objek wisata. Ya, itu adalah merupakan misi dari Masjid Nurul Waton, karena untuk memakmurkan masjid itu adalah harus memberikan motivasi kepada jamaah. Jadi jamaah bisa memakmurkan masjid apabila ya perekonomian masyarakatnya baik. Nah, oleh sebab itu jamaah melalui masjid kita bantu di dalam rangka meningkatkan perekonomian. Kita di sini kita bantu jamaah yang ada usaha misal usaha jualan ikan, mereka butuh dana, kita berikan pinjaman modal tanpa bunga. Nah, karena ya termasuk unsur riba nanti kalau bunga, tanpa bunga. Ya, ada saudara kita yang memberikan permodalan ke masjid ini dan beliau pun hanya minta itu dipinjamkan kepada jamaah. Kemudian ini adalah perwujudan daripada misi dari Masjid Nurul Waton. Misi kami adalah datang ke masjid lapar, pulang kenyang. Datang ke masjid galau, pulang senang. Nah, itu semuanya dalam rangka itu. Jadi jamaah yang datang kalau ini kita jalankan, otomatis nanti warga Lubuk Tuko khususnya, Lubuk Tuko Baru khususnya, ya mereka akan senang datang ke masjid. Kalau sudah senang datang ke masjid, ya otomatis kemakmuran masjid akan segera terwujud. Disebutkan pembangunan Masjid Nurul Waton saat ini sudah menghabiskan dana sebanyak 2,7 miliar rupiah, yang 98%-nya hasil dari swadaya masyarakat dan pinjaman donatur tetap Mas Noni Simatupang, pengelola usaha dagang Sahata Pandang. Di akhir acara subuh berjamaah tersebut, BKM Nurul Waton juga membagikan ratusan paket sarapan pagi kepada para jamaah dan pengendara di Jalan Padang Sidimpuan sekitar masjid. Rizky Ramadan dan tim dokumentasi N2 STV.